warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahannya dan diridhoi Allah. Itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Ya, baik, Bapak semuanya coba dulu rapikan kursinya, yang mejanya diluruskan. Nah, tempat duduknya dirapikan. Ya, ya. Nah, sekarang buka bukunya. Buku pendidikan agama Islam. Kita hari ini akan belajar tentang membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Apa itu arti Al-Maidah? Al-Maidah artinya hidangan. Surah Al-Maidah ini diturunkan setelah surah apa? Surah An-Nisa. Ya. Setelah surah An-Nisa baru surah Al-Maidah. Ya. Baik anak-anak semuanya, di dalam surah Al-Maidah ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang membaca Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dengan memperhatikan makharijul hurufnya. Makharijul huruf itu apa? Pelapasan tata cara kita membaca Al-Quran. Ya, membaca secara berulang-ulang sampai dengan nanti hafal. Kemudian menguji dan bertanya, ya, mengapa Quran surah Al-Maidah itu harus dibaca dengan sesuai dengan makharijul hurufnya. Mengapa? Karena kalau kita salah membacanya, maka artinya akan berubah. Baik ya anak-anak Bapak semuanya. Sebelum kita belajar, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti akan dikerjakan di akhir pelajaran kita. Ini Bapak bagikan per kelompok, ya. Ini kelompok yang A, ya. Ini kelompok yang B. Ini kelompok yang C. Nanti di akhir pelajaran kita akan membahas tentang Quran surah Al-Maidah. Baik, itu tadi tentang Quran surah Al-Maidah. Coba sekarang kita belajar Quran surah Al-Maidah. Perhatikan video yang Bapak putarkan ini, amati ya, dengarkan. Anak-anak Bapak semuanya, bagaimana tadi sudah menyaksikan videonya? Sudah, yaitu tentang membaca Quran surah Al-Maidah. Dari yang anak-anak perhatikan, amati, apa yang anak-anak dapat dari mengamati video tersebut tentang membaca tata cara makharijul hurufnya. Jadi tata cara yang benar, ya, membaca tata cara yang benar. Jadi surah Al-Maidah tadi ayat 2 dan 3 merupakan surah yang kelima dari 120 ayat. Terdiri dari 120 ayat, termasuk golongan surah Madaniyah. Karena diturunkan di kota Madinah sesudah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Surah ini diturunkan setelah surah An-Nisa, ya. Apa kandungannya surah Al-Maidah ini? Kita harus takut hanya kepada Allah. Segala perintah Allah harus kita laksanakan, dan segala larangannya harus
harus kita jauhi ya. Nah, jadi ajaran Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad harus kita yakini dan harus kita amalkan dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu kita harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ya, coba kita sama-sama membaca Quran surah Al-Maidah. Anak-anak dengarkan dulu Bapak membaca, baru nanti diikuti. Ya, sama-sama dengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba dulu kelompok yang A. Nanti baca ikuti Bapak ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kelompok A baca. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, kelompok yang B. Wala ini surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya apa? Dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Sama-sama. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsawni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Ikuti. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ayat yang ketiga. Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini surah Al-Maidah ayat 3. Jadi anak-anak Bapak semuanya, jadi kita harus membacanya dengan baik dan benar ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Kenapa kita harus dituntut untuk membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar? Karena kalau kita salah membacanya, maka akan salah artinya. Jadi harus jelas pengucapan dan pelafalannya ya. Baik anak-anak Bapak semuanya, tadi sudah kita saksikan video tentang Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Dan sudah juga kita membacanya bersama-sama. Sekarang tadi sudah Bapak bagikan lembar kerjanya. Kerjakan per kelompok. Ini kelompok yang A, ini B, dan sana kelompok yang C. Kelompok yang A membahas tentang apa arti dari surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian kelompok yang B kandungan dari surah Al-Maidah. Yang ketiga, jelaskan
arti dari Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bapak beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya sama-sama. Ya, silakan. Ya, gimana anak-anak Bapak semuanya? Sudah siap diskusinya? Sudah. Ya, kita belajar hari ini tentang surah apa? Al-Maidah ayat 2 dan 3. Coba dulu kelompok yang A. Tadi Bapak suruh coba jelaskan apa makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 2. Coba Rama berdiri. Mewakili kelompoknya, bacakan artinya. Dan tolong menolonglah aku dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Iya, baik. Itu makna Quran surah Al-Maidah ayat 2. Coba dulu beli A+ pada kelompok A. Coba dulu kelompok yang B, jelaskan makna kandungan surah Al-Maidah. Coba dulu baca. Berdiri. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW harus kita yakini dan amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Iya, beri dulu aplaus kepada kelompok B. Kandungan surah Al-Maidah. Coba dulu kelompok yang C tentang makna Quran surah Al-Maidah ayat 3. Berdiri. Satu orang mewakili. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah padaku. Pada hari ini aku telah memperkenalkan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Iya, baik. Beri dulu aplaus. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang Quran surah Al-Maidah ayat berapa tadi? 2. Ayat 2 dan 3. Ada pertanyaan kira-kira dari pelajaran kita hari ini? Jadi harus kita simpulkan, kita senantiasa harus mentaati perintah Allah dan menjauhi tadi apa? Larangan Allah, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Ya, tadi setelah kita membaca surah Al-Maidah, ada Bapak nilai tentang siapa kelompok mana yang paling lancar bacanya, yaitu kelompok yang B. Coba dulu beri aplaus kepada ya. Nanti kita pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surah Al-Hujurat. Quran surah apa? Quran surah Al-Hujurat. Jadi anak-anak Bapak semuanya senantiasa harus belajar di rumah, ikuti pelajarannya pada pelajaran yang akan datang. Sehingga ketika kita telah memasuki pelajaran itu nanti kita sudah membacanya dengan baik dan benar. Ya, demikian pelajaran kita sampai hari ini. Nah, jangan lupa jaga kesehatan anak-anak Bapak semuanya. Nah, senantiasa mencuci tangan. Kenapa? Karena kesehatan itu penting. Jangan sampai kita sakit, ya. Harus senantiasa kita jaga kebersihan. Perhatikan ya makan kita, ya. Jangan tidak makan. Demikian yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, mari kita membaca doa, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran kita hari ini. Dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.